warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Agni Aulia, kelas TBIA dengan NIM 208240017. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang moderasi beragama. Selamat menonton. Kata moderat berasal dari bahasa Inggris yang artinya mengambil sikap tengah, tidak berlebih-lebihan, dan tidak melebih-lebihkan pada satu posisi tertentu. Ia berada pada titik sikap yang tegak, lurus dengan kebenaran. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Moderat beragama dalam Al-Quran. Yang pertama, moderasi beragama dalam keseimbangan fenomena alam. Yang kedua, moderasi beragama bermakna adil. Yang ketiga, moderasi beragama bermakna seimbang pola hidup. Yang keempat, moderasi beragama dalam bersikap. Yang kelima, moderasi beragama dalam bermoral. Yang keenam, moderasi beragama dalam berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama dalam hadis. Yang pertama ada hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Al-Hakim, hadis Nasai dan Ibnu Majah. Term wasatiyah dalam Al-Quran. Secara bahasa, wasatiyah atau moderasi berasal dari bahasa Arab yang memiliki berbagai macam makna. Antara lain, di tengah-tengah, berada di dua ujung, yang sederhana atau tengah-tengah. Wasatiyah juga bermakna istiqomah atau lurus dalam berpikir dan bertindak. Jalan yang benar terletak di tengah jalan yang lurus dan jauh dari maksud yang tidak benar. Kata wasatiyah juga bermakna kebaikan atau yang terbaik. Beberapa hadis Nabi mengisyaratkan ajaran moderasi atau wasatiyah dalam berbagai aspek kehidupan, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi. Contoh hadis tentang larangan Nabi atas tindakan membujang salah satu seorang sahabat. Keinginan membujang perbuatan yang tidak terpuji karena perbuatan ini tidak seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Nabi mengingatkan agar tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Realisasi dan kendala penanaman konsep moderat dalam Islam. Yang pertama, bidang akidah. Konsep moderat dalam akidah menekankan keyakinan yang kokoh tanpa melebihkan atau mengurangi ajaran Islam yang telah ditetapkan. Yang kedua, bidang metode atau manhaj. Berpikir Islam menempuh jalan yang moderat, menyeimbangkan antara akal dan nakal atau wahyu. Yang ketiga, bidang akidah. Umat muslim harus menjaga keseimbangan dan keadilan antara moderat dengan aspek ibadah agar hubungan manusia dan hubungan dengan Tuhannya tetap terjaga. Yang keempat, bidang syariat dan hukum. Umat Islam menekankan bahwa hanya Allah lah sebagai satu-satunya pembuat hukum, sementara manusia berperan dalam memahami dan menerapkan hukum melalui ijtihad. Yang kelima, bidang muamalah. Islam menetapkan batasan syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan individu dan masyarakat dengan menolak transaksi yang ada ribanya. Yang keenam yaitu bidang politik. Perkembangan politik Islam menunjukkan keseimbangan antara prinsip ketuhanan dan kemanusiaan yang dimana sistem pemerintahannya yang ideal tidak berlandaskan nilai-nilai Islam, tetapi mempertimbangkan antara realitas politik yang berkembang. Nah, yang ketujuh, bidang moderat dalam pembaruan dan ijtihad. Konsep moderasi dalam pembaruan dan ijtihad terlihat dalam metode berpikirnya ulama tentang menghargai pemikiran terdahulu. Yang terakhir, bidang akidah dan perilaku. Islam mengajarkan dalam akhlak dan perilaku dengan manusia di antara dua ekstrim. Yang pertama, tidak menuntut kesempurnaan seperti malaikat. Yang kedua, tidak membiarkan manusia seperti hewan. Kendala-kendala penanaman konsep Islam. Yang pertama, kebodohan. Yang kedua, fanatisme. Yang ketiga, berlebih-lebihan. Islam adalah agama wasatiyah dan mudah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa Islam adalah Islam yang moderat, tidak mengajarkan kekerasan. Kata wasat dalam Al-Quran disebut sebanyak 5 kali. Semuanya menunjukkan arti tengahan. Karakteristik dari moderasi antara lain
memahami realitas, memahami fikih prioritas, mengedepankan prinsip, dan memahami teks keagamaan secara komprehensif. Yang terakhir, keterbukaan dalam menyikapi perbedaan ajaran. Yang keenam, komitmen terhadap keadilan dan kebenaran. Yang ketujuh, toleransi dalam akhlak toleransi. Prinsip-prinsip moderasi. Yang pertama ada tawasud atau tidak berlebihan. Berarti pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat berlebihan dalam beragama dan tidak tafrid mengabaikan ajaran agama. Yang kedua, tawazun atau keseimbangan. Sikap pemahaman dan pengamalan agamanya dilaksanakan secara seimbang, meliputi semua aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Tawazun menunjukkan sikap moderasi yang tidak cenderung ke kanan ataupun cenderung ke kiri. Yang ketiga, ada itidal, sikap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan proporsionalnya. Yang keempat, tasamuh, yaitu sikap menghargai perbedaan, menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang sama. Yang kelima ada musawah, yaitu sikap tidak membeda-bedakan antara faktor kultur sehingga merasa lebih unggul daripada lainnya. Artinya mendudukan manusia secara sama dan sejajar. Yang keenam ada suro, artinya suatu jalan untuk mencapai mufakat dengan cara demokrasi serta mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai kesepakatan. Yang ketujuh ada islah, menjaga yang lama, yang baik dan memperbaikinya dengan hal yang lebih baik. Yang kedelapan ada aulawiyah, artinya mendahulukan hal yang lebih baik daripada perkara yang belum begitu penting. Yang kesembilan ada tatawur wa ibtikor, artinya selalu terbuka terhadap hal-hal baru selama di batas-batas yang tidak bertentangan dengan hukum syara. Yang kesepuluh tahadzur, berarti berjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, karakter dan identitas sebagai khairul umat dalam kehidupan kemanusiaan dan keberadaban. Yang ke-11 wasotiyah wa mutahanah, sikap penerimaan keberadaan negara di dunia dengan mengutamakan kewarganegaraan dan semangat kebangsaan. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu toleran yang memiliki arti mengangkat. Dalam makna leksikal berarti simpati atau senang terhadap keyakinan atau praktik berbeda yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi sebagai kuasa nilai atau sebagai bentuk moderasi beragama. Ada 3 pilar utama dalam moderasi beragama, di antaranya yang pertama, komitmen kebangsaan dengan menerima dan menghormati sistem negara yang mengakomodasi keberagaman. Yang kedua, anti kekerasan dengan menolak tindakan ekstremisme dan kekerasan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, penerimaan terhadap tradisi lokal dengan mengakui bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi bagian dari praktik keberagaman moderat. Toleransi dan intoleransi. Secara sosiologis, intoleransi lebih mudah muncul dibanding toleransi. Tindakan intoleransi seperti kekerasan, intimidasi, diskriminasi sering terjadi karena faktor politik, ideologi, dan kurangnya pemahaman. Ekstremisme adalah sebuah istilah yang kompleks dan sering menimbulkan perdebatan dalam penafsiran ekstrim. Ekstrim menurut KBBI berarti paling ujung, paling tinggi, paling keras, sangat teguh, fanatik, dan berlebih-lebihan. Sikap ekstrim sering disebut juga sebagai sikap gulu yang bermakna berlebih-lebihan dalam suatu perkara atau bersikap ekstrim pada satu masalah dengan melampaui batas yang telah disyariatkan. Gulu artinya melampaui batas, tidak mengikuti fitrah, membebani diri dengan suatu keyakinan yang di luar kemampuannya. Gulu secara istilah adalah model atau tipe keberagaman yang mengakibatkan seseorang melenceng dari agama tersebut. Macam-macam sikap ekstremisme. Yang pertama, ekstremisme dalam sikap yang ditandai dengan keyakinan berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Contoh, ada orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Nah, itu sangat ekstrim. Yang kedua, ekstremisme dalam praktik agama. Sikap ini ditandai dengan praktik agama yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Contohnya berlebihan dalam ibadah, sholat sepanjang malam tanpa tidur, puasa terus tanpa jeda.
Ciri-ciri ekstremisme yang pertama itu ada fanatik terhadap pandangannya sendiri. Yang kedua, mempersulit orang lain. Yang ketiga, berprasangka buruk. Yang keempat, mengkafirkan orang lain. Sebab-sebab ekstremisme. Yang pertama, faktor metodologi ilmiah. Yang kedua, faktor kejiwaan dan pendidikan. Yang ketiga, faktor ekonomi politik dan permasalahan dunia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.